Hai semuanya, cerita film, ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas drama, Money Heist Korea. Drakor Money Heist Korea ini, menceritakan tentang peristiwa perampokan yang dilakukan di wilayah penyatuan Korea Selatan, dan Korea Utara. Menariknya, perampokan ini ternyata dilatar belakangi oleh seorang profesor, yang bekerja sama dengan para penjahat yang sudah berpengalaman. Dibintangi oleh Park Hae-soo, Jeon Jong-seo, Kim Ji-hoon, dan sejumlah aktor-aktris besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal cerita, memperlihatkan seorang gadis bernama Ri Hong-dang, yang nantinya akan kita kenal dengan nama Tokyo. Ia adalah gadis Korea Utara, yang gemar mendengarkan musik-musik BTS. Dia salah satu ARMY yang berprofesi sebagai tentara pada masanya, kini tidak berlaku lagi. Ia hidup dalam bayang-bayangan kediktatoran pemerintah Korea Utara. Perjalanan hidupnya yang tidaklah mudah, karena ia telah diresmi berhentikan dari militer Korea Utara. Ketika kedua bangsa yang berseteru itu selama ini, akhirnya berdamai dan melakukan serikat ekonomi yang mereka sebut dengan Joint Economy Area. Tidak tahu masa depannya mengarah kemana, Ri Hong-dang akhirnya memutuskan mengejar mimpinya ke Korea Selatan. Berharap di sana dia bisa menemukan sesuatu yang dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Namun, kedatangannya di kota tersebut malah membuat hidupnya berantakan dan kacau. Hingga sebisa mungkin, Ri Hong-dang berusaha berjuang keras untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, dengan melakukan apa saja demi cuan. Bahkan dia terlibat dalam kelompok kriminal yang mana saat itu, tanpa sengaja dia membunuh salah satu bos lintah darat, ketika terjadi sebuah insiden yang mengharuskannya untuk bertahan. Hingga pembunuhan itu akhirnya menjadi kasus nasional. Dan setahun kemudian, Ri Hong-dang masih hidup dalam bayang-bayang yang dianggap sebagai buronan oleh pihak kepolisian. Hingga suatu ketika, Ri Hong-dang merasa putus asa, dengan kehidupan yang dia alami selama ini dan berniat untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba seorang lelaki dengan kacamata yang khas menghampirinya. Pria itu dengan tenang menjelaskan, bahwa dia bukanlah seorang polisi dan mengatakan bahwa saat ini dia membutuhkan seseorang seperti Ri Hong-dang, dalam menjalankan rencana besarnya. Pria itu dikenal dengan sebutan Profesor. Dan akhirnya, Ri Hong-dang pergi bersama Profesor di sebuah tempat dan bertemu dengan beberapa rekan lainnya. Profesor mengatakan bahwa, dia akan tinggal di sebuah tempat di mana, di sana mereka akan belajar dan merencanakan pencurian yang sangat besar. Namun, sebelum mereka melakukan hal itu, Profesor memiliki syarat dalam rekrutan bahwa, mereka tidak akan menggunakan nama asli. Mereka akan menggunakan nama samaran yang merujuk pada sebuah negara. Dimulai dari Rio yang merupakan seorang hacker. Lalu Danver yang merupakan seorang petarung yang hebat. Diikuti oleh Moskow, yaitu ayah dari Danver yang merupakan seorang penambang dan ahli dalam hal penggalian. Kemudian Nairobi, yang lihai dalam kemampuan menipu dan memalsukan sesuatu. Lalu ada Oslo dan Helsinki, yaitu dua orang sahabat berbadan besar yang mana keduanya adalah preman. Ada juga Berlin, yang mempunyai bakat membuat orang lain merasa gugup ketika berhadapan dengannya. Dan yang terakhir, adalah si cantik Tokyo yang latar belakangnya sudah kita kenal dari awal episode. Adapun rencana mereka sebenarnya cukup sederhana. Di mana, mereka akan merampok bank percetakan uang Korea Bersatu. Dan dalam proses itu, Profesor mengatakan bahwa, mereka akan dilihat sebagai pahlawan, dan rencana ini hanya akan berhasil jika mendapatkan dukungan dari pihak masyarakat. Namun, dengan satu syarat bahwa tidak boleh ada korban jiwa dalam prosesnya. Hingga, hari yang direncanakan itu akhirnya tiba. Tokyo bersama Nairobi, sudah lebih dahulu ada di area bank percetakan uang, di mana mereka sedang mengawasi sekelompok siswa yang sedang melakukan touring dalam bank tersebut. Sementara itu, Berlin dan kawan-kawan memiliki rencana serta cara lain, untuk bisa masuk ke dalam bank. Dan satu-satunya cara untuk memasuki bank adalah, mengambil alih mobil truk, yang sedang membawa gulungan kertas di mana akan digunakan untuk mencetak uang selama ini, tentu saja saat itu sedang dikawal polisi. Di mana, truk itu memiliki pengiriman mingguan terjadwal, yang berarti semua orang sudah tahu truk itu mengarah ke bank sehingga tidak ada yang curiga.
Dan mereka membajak truk itu untuk masuk ke dalam bank tanpa ada yang ketahui. Sementara itu, Tokyo dan Nairobi sudah ada dalam area Bank Korea, dengan melakukan penyamaran sebagai siswa. Di sisi lain perlahan tapi pasti, akhirnya tim Berlin dan kawan-kawan juga sampai di Bank Korea Bersatu. Di mana, di sana para perampok mulai mengambil alih bank tersebut, yang membuat para pegawai serta pengunjung bank panik dan ketakutan. Mereka mengumpulkan pengunjung, maupun para pegawai di aula utama lalu menutupi mata mereka. Di mana, Berlin saat itu mengatakan bahwa, saat ini mereka semua adalah sandera. Dan rencana pertama profesor akhirnya berhasil serta berjalan sesuai keinginan. Sedangkan di sebuah toilet, Oslo terlihat memasang sebuah kabel sistem komunikasi analog, sehingga mereka dapat berbicara dengan profesor tanpa menggunakan frekuensi radio agar tidak mudah terlacak. Sementara itu, ketika semua orang sibuk mengumpulkan para sandera dan mengatur komunikasi, Moskow dan Denver sibuk membuka berangkas. Dan, begitu masuk ke dalam lemari besi itu, mereka melihat setumpuk uang yang banyak. Uang tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam beberapa berangkas dan rencana selanjutnya adalah memancing keluar polisi untuk datang ke lokasi. Begitu polisi tiba, rencananya adalah membuat polisi percaya bahwa mereka dalam proses kabur dengan membawa uang tersebut. Lalu melepaskan beberapa tembakan ke udara dan mundur kembali ke dalam bank. Akan tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Mereka yang menembak secara acak, tanpa menargetkan polisi tidak mengira bahwa akan terjadi balasan tembakan dari pihak polisi, yang membuat Rio akhirnya terkena tembak di bagian dadanya. Untungnya tembakan polisi itu hanya mengenai rumpinya. Sementara itu, setelah polisi mengetahui situasi yang terjadi di bank, kedua pemerintah Korea membentuk tim khusus, yang mengatasi masalah tersebut. Dan orang yang ditunjuk adalah Sun Woo-jin, seorang wanita cerdas yang memiliki kredibilitas bagus dalam proses negosiasi. Di sisi lain pemerintah Korea Utara juga mengutus seorang pria yang bernama Cha Mo-hyun, untuk menemani Woo-jin dalam melakukan negosiasi. Di lain tempat, Profesor lebih pintar, dia selalu bertindak sesuai rencana dan selalu memikirkan langkah apa yang harus dilakukannya. Ia tahu, siapa yang akan ditunjuk sebagai pimpinan, ketika perampokan itu terjadi. Maka dari itu, sebelum hal ini terjadi, rupanya Profesor sudah menjalin hubungan dekat, dengan Woo-jin tanpa ia sadari. Seperti sebuah kalimat mengatakan bahwa, untuk menjatuhkan lawanmu kamu harus mendekatinya bukan menghindarinya. Selain itu, di dalam bank para sandera kini diperintahkan, untuk memakai pakaian yang sama seperti para perampok, dan juga diberikan senjata tanpa peluru. Hal ini mereka lakukan, untuk membuat para petugas di luar bank melihat dan mengira bahwa, proses perampokan ini tidaklah main-main dengan jumlah yang banyak. Sementara itu, tujuan mereka ke sana adalah, bukanlah serta-merta untuk mencuri uang dari bank tersebut, namun mencetak uang sebanyak-banyaknya dan kabur dari bank tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Beberapa jam telah lewat, sesuai rencana Profesor. Para perampok membagi sandera dan memberi mereka pekerjaan. Ada yang menggali terowongan, dan ada juga yang bertugas untuk mencetak cuan. Sedangkan di antara para sandera itu, ada seorang gadis bernama Ann Kim yang mana merupakan seorang putri duta besar Amerika Serikat. Hal ini, mau tidak mau membuat Woo-jin harus melakukan operasi demi menyelamatkan sandera, dan proses negosiasi menjadi jauh lebih teliti daripada sebelumnya. Di sisi lain, ungkapan waktu adalah uang jelas menjadi fokus di tempat itu. Karena para perampok berpacu waktu, tanpa henti dalam mencetak uang sebanyak-banyaknya. Meskipun melibatkan para sandera di bawah pengawasan Nairobi. Sementara itu, Moskow dan Denver tengah mengawasi direktur bank, yang dipaksa melakukan pengeboran untuk rute pelarian mereka. Namun, merasa lelah dipaksa melakukan sesuatu untuk kepentingan para perampok. Pihak sandera pun berdiskusi untuk mencoba melakukan pelarian, yang direncanakan oleh direktur bank. Di mana, salah satu sandera sengaja melukai tangannya yang membuat direktur bank, ada kesempatan pergi ke ruangan kerjanya untuk mengambil jam tangan pintar yang disimpan di lacinya. Namun, upayanya gagal dilakukan ketika tertangkap basah oleh Tokyo yang tengah berpatroli. Kelengahan mengawasi para sandera itu, membuat Berlin sebagai pimpinan bertindak cepat, dan mengumpulkan para sandera di aula utama. Berlin menegaskan bahwa, ada konsekuensi dan hukum yang tegas jika tidak patuh dan mencoba untuk kabur, ataupun mengganggu proses perampokan ini.
Dan untuk mengawasi sandera yang banyak itu, Berlin membagi mereka menjadi dua kubu, yaitu orang selatan dan orang utara. Di mana, jika salah satu dari orang utara melakukan kesalahan, maka orang selatanlah yang akan dihukum. Begitu pula sebaliknya, sehingga membuat keduanya takut untuk bertindak dan berbuat salah satu sama lain. Ketika semua sandera patuh dengan aturan yang dibuat oleh Berlin, Direktur Bank masih saja ngeyel, dan membuat rencana lain yang melibatkan sekretarisnya dan anak duta Amerika. Rencananya adalah kembali mengambil jam pintar, yang sebelumnya gagal. Di mana sekretaris itu berhasil masuk ke dalam ruangan Direktur Bank, dan mengambil jam pintar tersebut. Di saat Rio yang sedang bertugas mengawasi, telah dikelabui oleh En Kim dan menciumnya lalu mengambil senjatanya. Namun, apa yang dilakukan En Kim malah menjadi petaka karena En tidak tahu menggunakan senjata, yang membuat Rio dengan mudahnya mengambil alih senjata itu lagi. Sedangkan, si sekretaris berhasil melakukan kontak dengan polisi melalui jam pintar. Walaupun tidak sempat berkomunikasi, karena di saat yang sama Danver datang menghampirinya. Untungnya jam pintar itu tidak disadari oleh Danver, hal ini menjadi keuntungan pada pihak polisi ketika menyadari salah satu sandera mencoba melakukan kontak dengan mereka. Di samping itu, Profesor mulai menyadari, seperti ada hal yang tidak beres dalam rencana ini, yang membuatnya melakukan langkah besar lagi dengan mengajak Wu Jin untuk makan siang bersama. Tepat sebelum makan siang itu dilakukan, Wu Jin menerima sebuah telepon dari anak buah gugus tugasnya, yang mengatakan bahwa mereka menerima panggilan dari jam pintar salah satu korban. Yang tanpa Wu Jin sadari, Profesor telah menguping percakapannya di balik pintu. Hingga informasi itu didapat, Berlin pun menerima panggilan dari Profesor yang mengatakan bahwa, salah satu sandera memiliki jam pintar yang bisa melakukan kontak dengan pihak polisi. Dan lagi-lagi, setelah ada insiden yang diketahui, Berlin kembali mengumpulkan sandera di aula utama. Di saat yang sama, si Direktur Bank menerima sebuah pesan dari polisi, yang memungkinkan Wu Jin dan polisi lainnya bisa mendengar apa yang dikatakan Berlin saat itu. Namun, penyelundupan itu tidak berumur panjang. Ketika Berlin menemukan sebuah jam pintar jatuh dari baju sang sekretaris, dan kemudian menghancurkannya. Berlin pun menyuruh Danver untuk membawa sang sekretaris keluar dari grup, dan menuntun agar segera dieksekusi. Dengan cara yang tegas itu, Berlin memberi pelajaran kepada sandera lainnya agar tidak main-main dengan mereka. Si sekretaris pun berada dalam ruangan, bersama Danver lalu mengacungkan senjata dan melakukan tembakan. Suara tembakan yang terdengar, hingga ke aula membuat para sandera mengira bahwa si sekretaris telah terbunuh oleh tembakan dari Danver. Setelah mendengar bunyi tembakan, Berlin datang ke tempat Danver, dan memastikan bahwa si sekretaris tidak bernyawa lagi. Kejadian barusan, membuat Tokyo marah pada Berlin. Lantaran salah satu syarat utama dalam perampokan yang dijanjikan dengan Profesor, adalah tidak adanya korban jiwa. Namun, di balik kepemimpinan Berlin, ia malah mengindahkan hal tersebut dan memerintahkan Danver untuk membunuh sang sekretaris. Di saat Tokyo kembali menemui Danver, mereka berdua akhirnya mengarah ke sebuah ruangan, di mana ternyata dalam ruangan itu si sekretaris masih hidup, dan hanya terkena luka tembakan di bagian pahanya. Ternyata sebelumnya, Danver tidak sanggup untuk membunuh, namun jika Danver tidak menunjukkan bukti bahwa dia telah membunuh si sekretaris, sudah pasti Berlin sendirilah yang akan membunuhnya. Oleh karena itu, pilihan yang tepat dilakukan Danver ketika menembak adalah, pada bagian pahanya. Dan menyuruh si sekretaris, untuk berpura-pura mati ketika Berlin mengeceknya. Tokyo sendiri sadar bahwa, tindakan ini akan berbahaya jika ketahuan oleh Berlin. Oleh karena itu, dia setuju untuk merahasiakan hal ini dengan catatan, Danver harus bekerja sama dengannya untuk mengkudeta kepemimpinan Berlin. Dan kini, sekretaris yang terluka dirawat baik oleh Tokyo dan juga Danver. Namun, sampai waktu yang belum ditentukan, sekretaris itu terpaksa harus bersembunyi dalam ruangan itu, agar tidak diketahui oleh siapapun terutama Berlin. Di tempat lain, bagian dari rencana dari Profesor adalah, ketika para sandera menggali terowongan untuk kabur dari bank tersebut, ternyata hanyalah peralihan. Penggalian runtuhan yang sebenarnya adalah, dilakukan oleh Moskow seorang diri di ruangan yang terpisah, dan tidak diketahui oleh para sandera. Sementara itu, setelah insiden penembakan sekretaris terjadi, konflik internal para perampok ini semakin pecah,
ketika Also menuju sebuah ruangan di mana tempat tersebut sang sekretaris disembunyikan. Dan saat itu, Denver berusaha sekuat mungkin mencegah Also untuk tidak masuk. Namun siapa sangka, Helsinki yang tanpa penjagaan malah menemukan sang sekretaris lebih dahulu. Untungnya saat itu, Tokyo datang tepat waktu dengan menodongkan langsung senjatanya ke arah Helsinki. Denver dan Tokyo, yang telah berhasil mengalahkan Also dan juga Helsinki, pergi ke ruangan di mana Berlin berada dengan maksud untuk melakukan kudeta. Sementara itu di luar bank, tim kepolisian mulai mendapatkan sedikit pencerahan tentang identitas beberapa perampok, ketika sebelumnya Wu Jin melihat visual dari jam pintar, sebelum dihancurkan dan beberapa kamera pengawas di sekitar bank. Lagi dan lagi, Profesor menemukan keganjalan, ketika para polisi masih hening dan tidak melakukan tindakan apapun. Oleh karena itu, dia kembali mengeluarkan jurus andalan mautnya, dengan menerobos masuk ke dalam tempat satuan penyelidikan para petugas, dan berpura-pura untuk menemui Wu Jin, karena ada urusan yang sangat darurat. Dan sudah jelas, semuanya ini sudah diatur oleh Profesor. Sehingga di dalam sana, ia bisa melihat area sekitar. Setidaknya, siapa Kapten Korea Utara yang bertanggung jawab, dan dia juga bahkan mengetahui bahwa ternyata, identitas Rio dan juga Nairobi telah terbongkar. Lalu kembali lagi ke kudeta yang coba dilakukan oleh Tokyo, di mana saat itu, ia sudah berhadapan dengan Berlin. Para kawanan geng semuanya berkumpul, kecuali Moskow yang belum hadir untuk melakukan voting, siapa yang akan memimpin operasi. Namun, tiba-tiba telepon dari Profesor masuk, dan memberikan kabar yang lebih darurat ketimbang konflik internal. Profesor mengatakan bahwa, identitas Rio, dan Nairobi kini telah diketahui oleh kepolisian. Tidak lama setelah itu, Moskow memasuki ruangan, dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Moskow yang mendengar kabar bahwa anaknya telah membunuh salah satu sandera, tentu saja merasa kecewa dan langsung terlihat murung. Hubungan ayah dan anak ini memanglah sangat dekat. Mereka pernah melakukan tindakan kriminal lainnya bersama-sama. Namun, dalam kasus pembunuhan, ayahnya tidak bisa menerima hal itu. Karena itulah, Moskow mengambil tindakan gegabah, dan membuka pintu utama bank lalu berjalan keluar tanpa topeng, memasrahkan dirinya ditangkap oleh polisi. Namun dengan sigap, Denver langsung mengejar ayahnya, dan menutupi wajahnya agar identitasnya tidak terbongkar. Di sisi lain, Berlin menegaskan dengan kepemimpinannya, bahwa dia mempunyai solusi untuk menyelamatkan Denver dan juga ayahnya Moskow. Dia lalu mengirim beberapa sandera, dan juga kawanan geng, dengan menggunakan topeng keluar dari gedung tersebut, untuk menjemput Denver dan Moskow. Sementara itu, polisi yang sedang melihat pertunjukan itu, siap membidik. Namun, mereka masih tidak tahu siapa perampok, dan siapa sandera yang berada di balik topeng tersebut. Akan tetapi, direktur bank yang ikut dalam proses itu, berlagak mencolok seperti seorang perampok, yang membuat pihak kepolisian akhirnya melepaskan tembakan ke arahnya. Direktur bank yang sebelumnya tertembak, kini ditarik masuk ke dalam bank oleh kawanan geng, termasuk sandera yang lain. Tidak bisa dipungkiri, dalam proses perampokan saat terkena tembakan, bisa dikatakan adalah hal yang pasti. Oleh karena itu, jauh sebelum perampokan ini dilakukan, Profesor mengajari para rekrutannya untuk belajar cara merawat luka tembakan. Walaupun dasar mereka, bukanlah seorang dokter. Apa yang diajari Profesor itu sebelumnya, sangat berguna untuk membantu pertolongan pertama pada direktur bank. Sementara itu, kesalahan target yang dilakukan oleh kepolisian ini, menjadi masalah besar bagi Wu Jin. Yang mengharuskannya melakukan kesepakatan dengan Profesor. Dikarenakan, membawa direktur itu keluar dari bank, dan membawanya ke rumah sakit adalah hal yang mustahil disetujui oleh Profesor. Wu Jin akhirnya meminta Profesor, untuk mengizinkannya membawa tim medis masuk ke dalam bank agar mengobati direktur. Apapun itu, kesalahan tidaklah sepenuhnya keluar dari keputusan Wu Jin untuk menembak, melainkan kesalahan perkiraan yang diperintahkan secara mendadak oleh kapten. Namun hal ini, bisa saja menjadi kesempatan jika Profesor menginginkan masuk tim medis. Dan sebagai gantinya, Kapten Cha bersedia masuk ke dalam bank bersama tim medis. Di sisi lain, Profesor mempertimbangkan bahwa dia tidak ingin adanya korban jiwa dalam proses perampokannya ini. Akhirnya, mengizinkan kepolisian membawa tim medis masuk ke dalam bank,
mengingat ini adalah kesempatan bagi kepolisian. Mereka akhirnya merencanakan dengan matang, untuk masuk ke dalam bank. Selain masuk ke dalam bank bersama tim medis, kepolisian juga menggunakan momentum ini, untuk menyusutkan pasukan khusus yang akan mereka siapkan dalam menyamar sebagai sandera. Ditambah, ketika Kapten Cha akan masuk ke dalam bank, dia akan memakai kacamata yang dilengkapi dengan kamera. Dan akhirnya, tim medis beserta Kapten Cha yang juga menyamar sebagai perawat, mulai memasuki area bank. Sementara itu, 4 tim khusus yang menyamar sebagai sandera masuk melalui lubang ventilasi. Di tempat lain, melalui layar monitor, Profesor sadar bahwa, dia pernah melihat Kapten Cha ketika menerobos masuk ke dalam tempat kesatuan tugas sebelumnya. Dan yakin bahwa, pria itu adalah polisi lalu langsung menghubungi Berlin. Hingga ketika dokter melakukan operasi kepada direktur, Berlin mencoba bermain-main dengan Kapten Cha. Berlin tahu bahwa, sikap dan gelagat Cha adalah tingkah seorang polisi bukan dokter. Karena itulah, Berlin meminta Cha untuk melakukan pembedahan. Takut melakukan kesalahan dalam operasi, dan malah membahayakan nyawa direktur. Kapten Cha akhirnya mengaku bahwa dia adalah seorang polisi, yang bertugas mendampingi dokter ketika terjadi hal yang tidak-tidak. Namun sebenarnya, tidak peduli dengan identitasnya yang terungkap. Karena misi utamanya ke sana adalah, pengalih perhatian agar 4 orang tim khusus bisa menyelinap masuk ke dalam bank tanpa diketahui. Akan tetapi, Profesor selangkah lebih maju daripada mereka. Profesor menyadari bahwa, ada yang tidak beres dengan kacamata yang dipakai oleh Kapten Cha, berbeda dengan yang ia gunakan ketika waktu bertemu sebelumnya. Profesor menyimpulkan bahwa, kacamata itu bisa saja melihat kondisi situasi di area bank. Hingga membuatnya langsung yakin, bahwa itu hanyalah operasi tipuan dan sadar kemungkinan terbesar adalah, polisi telah menyusup masuk ke dalam bank. Hingga sebuah rencana pun, langsung diperintahkan profesor pada yang lainnya. Dan ketika operasi telah selesai dilakukan, Kapten Cha menuju pintu keluar. Namun terkejut, karena seluruh sandera dan perampok telah mengganti topeng mereka. Karena itulah, penyamaran dan penyusupan yang dilakukan oleh beberapa pasukan khusus diperintahkan untuk mundur. Setelah Profesor sadar bahwa, yang tadi itu hanyalah pengalihan dan berhasil digagalkan, Profesor lalu merencanakan untuk melakukan balasan, dan Rio lah poin utamanya. Di mana Rio telah meretas HP milik Kapten Cha, hingga dia bisa mendengar percakapan yang ada di ruangan markas polisi, dan membuat mereka semakin lebih unggul. Setelah insiden dengan kepolisian berhasil teratasi, konflik internal kembali memperkeruh suasana, ketika Berlin menyadari bahwa sang sekretaris masih hidup. Ketegangan akhirnya terjadi, di mana Danver berusaha keras untuk melindungi sekretaris tersebut. Hingga keadaan berubah ketika, sang sekretaris mengalami kejang-kejang, karena peluru di bagian pahanya sampai saat ini belum dikeluarkan. Sampai pada akhirnya, ketegangan dikesampingkan. Lalu Rio kemudian, melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru itu karena selain hacker, Rio ternyata seorang dokter dan anak orang kaya. Pada akhirnya, operasi itu berhasil dilakukan hingga beberapa jam kemudian. Sang sekretaris sadar dalam keadaan stabil. Sementara itu, posisi Berlin berhasil dikudeta, ketika dirinya kini diasingkan oleh teman-temannya terikat di sebuah kursi dalam ruangan. Namun, di tengah kondisi di dalam bank yang terlihat sudah kondusif, ternyata, tidak sepenuhnya aman, karena rupanya salah satu pasukan elit yang sebelumnya diperintahkan untuk tarik mundur, tertinggal di dalam bank dan tidak sempat melarikan diri, yang mungkin saja pria ini akan membuat kegaduhan besar. Pak Chulwo, itulah namanya. Dia adalah pasukan elit yang sebelumnya tertinggal, dan kini berhasil menyamar dengan para sendera, lalu mengirimkan kode pada pihak kesatuan tugas, terutama pada Kapten Cha yang mengatakan bahwa penyusupan telah berhasil. Setelah itu, Kapten Cha pergi ke sebuah tempat, untuk bertemu dengan para petinggi Korea Utara. Dan dia dinasehati untuk berhati-hati pada Wu Jin, karena petinggi Korea Utara berasumsi bahwa Wu Jin mungkin adalah pengkhianat. Petinggi itu pun mendesak, agar agen yang menyamar di dalam bank tersebut, menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat meskipun memakan korban jiwa. Karena itulah, Kapten Cha langsung menghubungi Pak Chulwo, untuk melumpuhkan profesor yang mana otak dari perampokan ini. Sehingga pasukan elit yang lain bisa menerobos masuk untuk menggagalkan perampokan.
Sementara itu, di dalam bank, Berlin yang terikat sepertinya mempunyai sebuah riwayat penyakit yang tidak diketahui oleh kawan lainnya. Dan dalam ketiadaan Berlin, kepemimpinan dalam bank, sementara waktu diambil alih oleh Nairobi yang membawakan kabar baik, bahwa sang sekretaris yang sebelumnya mereka duga telah terbunuh dikembalikan lagi, bersama kawanan sandera yang lainnya. Dan kali ini, Nairobi memutuskan mengambil kebijaksanaan yang berbeda, ketimbang Berlin. Memperlakukan sandera lebih manusiawi, dan tidak terlalu mengekang mereka selama dalam batasan tidak melanggar aturan. Rupanya, menjalin hubungan baik dengan para sandera lainnya ternyata berjalan cukup lancar. Sementara itu, di luar bank, Wu Jin berbicara dengan profesor, namun yang anehnya kali ini, Wu Jin akan memberikan pasokan makanan pada perampok, dan juga para sandera tanpa imbalan apapun yang membuat rekannya terlihat marah. Hal itu, tentu saja membuat Kapten Cha tidak percaya dengan Wu Jin. Lalu, beberapa jam setelah itu, ketika Wu Jin mengecek bahan-bahan pokok yang akan dipasok ke dalam bank, Wu Jin teringat percakapan sebelumnya dengan profesor, bahwa ketika ia menanyakan menu makanan yang saat itu dimakan olehnya. Lalu, profesor menjawab bahwa ia sedang memakan sandwich. Sedangkan, tidak masuk akal bahwa di bank mereka menemukan makanan seperti itu. Karena di situasi darurat, harusnya profesor makan makanan instan. Hal itu membuat Wu Jin langsung berasumsi bahwa, profesor sebenarnya tidak ada di dalam bank. Sementara itu, tanpa diketahui oleh banyak orang, Chulwo kini menjalankan aksinya untuk mencari sedikit informasi siapa sebenarnya sang profesor itu. Namun, sejauh yang dilakukannya, dia tidak menemukan sedikit pun pencerahan tentang profesor. Dia pun bertemu sandera lainnya, termasuk sang sekretaris, dan direktur bank yang menanyakan siapa sebenarnya profesor kepada mereka. Karena masih belum menemukan kejelasan. Rencana Chulwo di sini adalah, untuk membunuh profesor dan kemudian memulai operasi lain untuk mengeluarkan semua orang ketika keadaan menjadi kacau. Lalu, dan lagi-lagi direktur mempunyai ide untuk mengetahui siapa profesor sebenarnya, dengan cara memancing anggota terbodoh yang ia maksud adalah Danver. Kemudian menyiksanya, dan memaksa untuk mengaku. Sementara, sang sekretaris tidak begitu yakin ide ini adalah hal yang bagus, terlebih Danver telah menyelamatkan nyawanya. Hingga singkat cerita, walaupun terasa berat, sang sekretaris akhirnya menyetujui rencana itu, lalu mengirimkan sebuah surat kepada Danver untuk bertemu di ruang penyimpanan. Segera, setelah mendapatkan surat itu, tentu saja Danver langsung pergi ke ruangan penyimpanan. Di sana, bukannya menemukan sang sekretaris, ia malah dilumpuhkan oleh Chulwo. Disiksa oleh Direktur Yongmin dan memaksanya mengatakan siapa profesor sebenarnya. Untuk menyelamatkan dirinya, Danver terpaksa melakukan pengakuan palsu, dengan mengatakan bahwa Tokyo adalah profesor. Setelah mengira si Tokyo adalah profesor, agen Chulwo langsung menyalakan alarm kebakaran, sebagai pertanda kepada satuan tugas di luar agar bersiap mengirimkan bantuan untuk memasuki bank. Sedangkan Chulwo kini menemukan Tokyo dalam bidikannya. Hingga tiba-tiba suara tembakan terdengar sampai keluar. Singkat cerita, Wu Jin yang sebelumnya tahu bahwa profesor tidak berada dalam bank, menelusuri pencarian jejak profesor hingga berhasil menemukannya. Identitas profesor yang sampai saat ini belum diketahui, hampir terungkap. Di mana, Wu Jin saat ini melakukan kejar-kejaran untuk menangkap profesor. Namun ketika sudah tersudutkan, profesor melakukan gebrakan untuk melarikan diri. Dia menyeburkan mobilnya ke dalam sungai, berenang jauh hingga berhasil selamat dan identitasnya sebagai profesor akhirnya tidak jadi terungkap. Sementara itu, suara tembakan yang sebelumnya terdengar adalah ulah dari Berlin, yang berhasil lepas dari ikatan waktu itu, dan menyelamatkan Tokyo dari tembakan Chulwo. Suara tembakan dari dalam bank tersebut, terdengar sampai keluar hingga membuat keluarga sandera yang mendengar menjadi resah, dan khawatir tentang apa sebenarnya terjadi di dalam bank. Sementara itu, setelah semua kejadian yang terjadi, Wu Jin kembali ke markas, untuk menghadapi kenyataan bahwa ia gagal dalam mendapatkan profesor. Namun, ia tidak kehabisan akal bahwa, Wu Jin tahu para perampok di dalam bank peduli terhadap opini publik. Karena itu, para perampok tidak membunuh para sandera. Namun dengan kematian Chulwo, yang ditembak oleh Berlin sebelumnya, hal ini ia bisa manfaatkan para perampok bahwa, mereka telah membunuh seseorang. Dan untuk membuktikan hal itu,
Wu Jin berencana masuk ke dalam bank dan memeriksa semua sandera yang akan disiarkan secara langsung. Setelah negosiasi dilakukan oleh Wu Jin dan profesor yang akhirnya tidak ada pilihan lain lagi, selain mengizinkan untuk masuk ke dalam bank dan memeriksa sendiri. Oleh karena itu, yang lainnya dan profesor merencanakan sesuatu untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga, jika Wu Jin masuk ke dalam bank. Hingga beberapa jam sebelum Wu Jin masuk ke dalam bank, para sandera di aula kini melakukan briefing oleh Tokyo dan Berlin agar mereka tutup mulut tentang insiden Chulwo. Namun, para sandera tentunya tidak kehabisan akal. Walaupun mulut mereka dibungkam, tetapi tetap saja mereka punya rencana lain, dan lagi-lagi ulah dari sang direktur. Yang mana menuliskan pesan singkat di balik uang, dan akan menyampaikan pada Wu Jin. Hingga akhirnya, waktu yang dinantikan telah tiba. Kini Wu Jin mulai masuk, bersama salah seorang reporter, yang akan menyiarkan siaran langsung tentang keadaan di dalam bank. Sementara, semua mata kini tertuju pada siaran, di mana Berlin mengungkapkan identitasnya tanpa memakai topeng. Satu persatu, kini para sandera bergiliran diwawancarai oleh Wu Jin untuk menanyakan kabar mereka. Hingga tibalah En Kim digiring keluar, di mana kita tahu bahwa En Kim memiliki sesuatu untuk disampaikannya kepada Wu Jin. Di saat En Kim diwawancarai, ia berakting menangis sehingga Wu Jin mendekatinya. Namun di balik aktingnya itu, En Kim mencoba menyisipkan sesuatu di saku Wu Jin, namun akhirnya berhasil diantisipasi oleh Tokyo dan juga Berlin. Lanjut cerita, Wu Jin protes mewawancarai satu persatu sandera, karena memakan waktu yang lama. Sehingga semua sandera kini dibawa ke aula utama. Wu Jin pun mulai memeriksa keadaan para sandera, sesuai dengan daftar sandera yang ada dalam kertas catatannya itu. Dia mengatakan bahwa semua sandera ada, terkecuali satu. Wu Jin mengarang bahwa, Pak Chulwo ada di dalam daftar sanderanya. Dan sampai saat ini, ia belum melihat batang hidungnya apalagi kabarnya. Akhirnya Wu Jin pun memulai memancing para perampok, dan sandera untuk berbicara tentang penembakan beberapa hari lalu. Wu Jin mengatakan bahwa, perampok telah menembak Chulwo hingga membuat publik seketika marah dengan para perampok. Wu Jin pun terus menggiring opini publik, dan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk berkompromi dengan hal ini adalah, membebaskan beberapa sandera. Semua ini adalah rencana Wu Jin, untuk menyudutkan para perampok. Lalu, Berlin terpaksa harus mengambil keputusan, agar pihak masyarakat kembali mendukung perampokan mereka. Rencana Wu Jin yang awalnya terlihat berjalan dengan lancar, nampaknya tidak berlaku. Karena sesaat setelah itu, Pak Chulwo ternyata masih hidup. Rupanya kegaduhan sebelumnya yang dilakukan oleh Berlin, memang menembak Chulwo tetapi tembakannya hanya mengenai rompinya saja. Dan semua ini, sudah direncanakan oleh Profesor. Karena Profesor sebelumnya, telah memberikan beberapa rekaman, hasil tentang agen Chulwo, yang ditayangkan di depan publik bahwa polisi itu membuat kegaduhan di dalam bank. Hal ini kembali mengembalikan opini publik, yang awalnya membenci mereka kini mulai mendukung. Wu Jin pun keluar dari bank dengan raut kekecewaan. Beberapa jam setelah itu, Moskow datang dan mengatakan bahwa, dia telah berhasil menggali rute keluar hingga mencapai bagian tanah. Yang artinya, penggalian itu sebentar lagi akan sampai di titik rencana. Artinya 3 hari lagi, mereka akan segera keluar dari bank tersebut. Cerita pun selesai. Itu dia akhir dari drama, Money Heist Korea. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.